harus tahu dulu bahwa anak tersebut mempunyai kemampuan yang memang kita cari. Contoh aja misalnya dalam bidang menari atau bermain musik. Jadi jika sudah tahu baru kita coba untuk seperti audisi ya, seperti itu. Jadi sudah audisi baru kita seleksikan apakah memang kategorinya layak ditampilkan atau tidak. Yang kedua, berapa lama biasanya para talent menghafalkan gerakan tadi? Oke, kalau berapa lama sih sebenarnya ini aja ya, melihat kondisi. Kalaupun misalnya hanya dibutuhkan untuk 1 bulan, biasanya sudah terlihat total anak-anak untuk dalam menghafal gerakan tari. Dan gimana para talent tari biasanya latihan? Biasanya ya di ruang tempat terbuka, contoh aja misalnya di aula atau seperti ruang-ruang yang cukup untuk menampung anak-anak untuk latihan tari. Oke, terakhir nih, bagaimana proses pelajaran tari? Prosesnya ya pasti mereka harus tahu dulu tema tarinya apa, terus musik pengiringannya apa, kemudian bagaimana mereka caranya menghafalkan suatu gerakan tersebut. Oke, wassalamualaikum Miss. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bayu izin ya Ustaz, ngasih pertanyaan untuk bicara. Pertanyaan pertama, apa manfaat dari menari? Oke, manfaat dari menari itu yang pertama adalah karena dia olah tubuh ya, olah gerak, jadi kita melatih organ badan kita terutama ya, tangan, kaki, kepala, itu melatih pergerakan kita sehingga istilahnya lemak di badan kita juga bisa berkurang di situ. Yang pertama. Kedua, kalau dalam sebuah kamu mengikuti sebuah koreografi profesional, maka kamu akan terlatih cara berpikir dan ingatan. Di sana kamu akan menentukan gerakannya harus berurutan sesuai dengan urutan. Dan yang ketiga, dia lebih ke refreshing. Jadi karena biasanya dia ada musik, jadi dia memberikan energi buat kita. Ada 1 buat fisik, 2 untuk ingatan, yang ketiga buat mood atau perasaan. Oke, baik. Pertanyaan kedua, bagaimana Bapak bisa tertarik dengan seni tari? Oke, awalnya malah tidak tertarik sekali ya. Jadi pada saat awal sekolah dulu kelas SD, I was think that dances professional one that is interesting, tapi saya nggak bisa gitu. Jadi waktu SD baru lihat ada kakak-kakak kelas 6 SD dia menari, tapi I cannot. My sister also dancers and I just love to see it. Jadi cuman suka aja, cuman melihatnya happy aja. Tapi pada saat waktu itu, pada saat SMP ada satu permainan kalau mungkin kalian masih suka ke mall, ada namanya Dance Revolution, ada pump itu. Jadi kami tertarik sama alat itu, akhirnya mencoba. Jadi habis mencoba bisa, terus jadi ngerasanya bisa dance. Dan setelah itu akhirnya baru ikut profesional belajar. Pertanyaan ketiga, tema apa yang biasanya paling sering digunakan untuk baju para talent tari SD? Kalau temanya kan bermacam-macam ya, menyesuaikan topik yang bisa aja tentang alam, kemudian tentang genre juga, misalnya ada seperti era 80-an ataupun karakter, itu berbeda-beda. Nah, yang terakhir, pertanyaan selanjutnya, para talent tari yang biasanya dibutuhkan berapa talent tari yang biasanya dibutuhkan untuk suatu acara? Kalau acara yang sederhana 3 it's okay, tapi I have in the professional one itu sampai pernah ada yang 1000 penonton. Terakhir Pak, Bapak berapa lama mengajar tari? Kalau mengajar berarti semenjak saya kelas sudah lulus sekolah ya, berarti 19 tahun, berarti 2009. Dari 2009 tuh mengajar ya profesional, tapi kalau belajar menarinya dari 2006. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Terima kasih.